Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera buat seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, dan kepada setiap saudara yang bisa mendengarkan renungan ini. Pada bagian ini saya akan melanjutkan renungan kita yang kita pelajari di surat Yakobus pasal yang kedua. Seperti di awal renungan, awal surat Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Saya mengatakan saya akan bagi dalam 3 bagian. Dan ini adalah bagian yang ketiga. Kita akan baca mulai ayat 21. Yakobus pasal 2 ayat 21 sampai 26. Firman Allah berkata begini. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, dalam bagian yang pertama kita sudah belajar bagaimana kita melihat menyelaraskan antara pandangan Yakobus tentang Paulus mengenai iman dan perbuatan. Bagian kedua kita belajar bahwa iman yang mengaku memiliki iman tapi tanpa perbuatan. Bagian ini kita akan belajar gitu ya, orang-orang yang membuktikan iman dengan perbuatan baik. Yang pertama kita baca ayat 21 sampai 24 ialah Abraham, ya. Ayat 21 berkata begini, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena apa? Perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Hal ini saudara, tidak boleh kita artikan seakan-akan Abraham dibenarkan karena perbuatannya, yaitu pada waktu ia mempersembahkan Ishak. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita melihat saudara, yang pertama saya mau bilang, ya, Abraham itu sebenarnya dibenarkan karena imannya. Ayat ini bisa lihat dari mana? Ayat 23. Ya, berkata begini. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan. Lalu apa? Percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Karena itu Abraham disebut apa? Sahabat Allah. Kejadian pasal 15 ayat 6 berkata begini. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Pembenaran karena iman terhadap Abraham yang terjadi dalam Kejadian pasal 15 ayat 6 ini terjadi lebih kurang 30 tahun ya, sebelum ia mempersembahkan Ishak di Kejadian pasal 22 ya. Jadi Abraham ini dibenarkan karena iman gitu ya. Yang kedua, tindakan Abraham mempersembahkan Ishak itu dikatakan sebagai apa? Bukti iman Abraham. Ya. Kalau saudara baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai yang ke-19 berkata begini ayat 17. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ya. Ini jelas saudara menunjukkan bahwa imannya ada lebih dahulu, dan baru setelah itu ia mempersembahkan Ishak. Ya. Jadi ayat-ayat yang kita baca ini adalah persembahan Abraham itu adalah perbuatan baik yang membuktikan iman Abraham, ya, dan membenarkan pengakuan Abraham bahwa ia adalah orang beriman. Amin. Ya. Kita baca ayat yang ayat 22 gitu ya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna, ya. Jadi iman atau pengakuan kita beriman saja tidaklah cukup saudara. Jadi pengakuan kita itu beriman itu harus ditambahkan dengan perbuatan baik, barulah sempurna. Artinya ini begini saudara. Ini adalah iman yang sempurna atau iman yang sungguh-sungguh atau iman yang sejati. Jadi iman yang sejati itu bukan sekedar pengakuan saja, tetapi harus dibuktikan dengan
dengan perbuatan. Ya. Ayat 23 berkata begini. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan. Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Kata-kata genaplah nas yang mengatakan artinya adalah dengan adanya persembahan Ishak itu kelihatanlah bahwa Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6 itu adalah adalah benar. Bahwa Abraham percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Apa maksudnya manusia dibenarkan ini? Artinya bahwa manusia dibenarkan, ya, bahwa manusia itu dibenarkan dengan apa yang dia lakukan sebenarnya. Dengan kata begini, iman yang dia akui, ya, ditunjukkan dengan apa? Perbuatannya. Maka manusia itu dibenarkan. Ya. Tadi kita sudah melihat contoh Abraham. Wah, kalau kita lihat, Abraham mah orang hebat, ya. Tapi kitab juga Yakobus memberikan contoh yang boleh saya bilang agak sedikit berlawanan ini, sedikit kontras gitu ya. Ayat 25 dia berbicara tentang Rahab. Ya. Saya akan secara cepat menjelaskan ini kepada saudara. Ayat 25 berkata begini. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan lain. Ya. Ini saya bilang, sekarang ini Yakobus lagi ambil, ya, seorang yang sangat kontras dengan Abraham. Kalau Abraham adalah seorang laki-laki, maka Rahab adalah seorang perempuan, ya. Kalau Abraham adalah nenek moyang bangsa Israel, maka Rahab adalah seorang yang tidak percaya. Kalau Abraham adalah seorang yang terhormat, maka Rahab adalah seorang pelacur. Saya mikir nih, mengapa sih Yakobus mengambil contoh orang seperti Rahab, ya? Kalau contohnya mungkin hanya orang seperti Abraham, boleh saya bilang, maka mungkin orang akan berkata, itu kan Abraham. Ya, dia orang luar biasa. Ya, saya tidak bisa seperti dia. Supaya saya tidak bisa berkata begini, saudara. Maka mungkin ini saya mau bilang, ya, Yakobus mengambil contoh Rahab. Ya. Rahab adalah orang kafir. Bukan cuma kafir, pelacur, gitu ya. Tetapi setelah bertobat, firman Allah berkata, ia termasuk orang yang membuktikan imannya dengan perbuatan baik. Sudah bisa baca itu, Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 7. Ya. Memang saudara, perbuatan Rahab tidak sempurna. Perbuatan baik Rahab tidak sempurna. Kenapa? Mengandung dusta. Ya, mengandung dusta. Bahkan dosa. Tapi hal yang harus kita ingat, bahwa yang pertama dia ini seorang yang kafir. Sama sekali tidak mempunyai pengertian firman Tuhan. Dia adalah seorang pelacur. Dia adalah seorang, boleh saya bilang, petobat barulah. Ya. Sehingga sukar diharapkan bisa melakukan perbuatan baik yang sempurna. Ya. Perbuatan baiknya saat itu di mana ia menyembunyikan mata-mata Israel terhadap tentara Yeriko, kan? Dan perbuatan baik ini mempunyai risiko tinggi, saudara. Tetapi dasar dia melakukan itu ada karena apa? Dia memahami ada Allah yang lebih besar yang ternyata melindungi orang Israel. Ketika dia mengakui itu, dia tunjukkan dengan apa? Perbuatan baiknya dengan apa? Tetap melindungi orang-orang mata-mata yang datang pada waktu itu di hadapan Yeriko, di kota Yeriko. Ya. Saya mau bilang begini, dengan adanya contoh Rahab ini terlihat jelas bahwa apa? Siapapun orang yang beriman itu, kalau ia memang betul-betul beriman, ia pasti melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai buah atau bukti dari imannya. Ya. Saya ingin tanya sama saudara, apakah iman saudara sudah terbukti dengan perbuatan-perbuatan baik? Ya, kalau sudah, puji Tuhan. Saudara orang Kristen sejati, gitu ya. Boleh saya bilang begini, teruslah berusaha untuk berbuat baik, teruslah hidup di dalam iman, dan tunjukkan iman saudara itu, pengakuan saudara itu dengan terus berbuat baik. Ya. Dan jadilah orang-orang Kristen yang memiliki iman kepada Kristus, tapi kita juga jelaskan iman itu, tunjukkan itu dengan apa? Berbuat baik. Puji Tuhan saudara, sampai jumpa di renungan-renungan kita yang berikut. Tetap setia, tetap terus percaya kepada Tuhan, dan tetap
tetap terus nikmati janji-janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati.